dari Yayasan Pusaka Indonesia dan KPA Kota Medan. Yang terhormat Puskesmas Simalingkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan, yang saya hormati Bapak Kepala Puskesmas, yang saya hormati Bapak Kapolsek yang dalam hal ini Bapak Kapolsek yang diwakili oleh Ibu. Peraturan kawasan tanpa rokok dan sosialisasi peraturan tentang HIV/AIDS. Jadi di sini mungkin nanti kami harapkan kepada bapak-bapak yang telah mengikuti sosialisasi ini bisa disebarluaskan ke teman-temannya ataupun ke seluruh warga, khususnya warga Kecamatan Medan Tuntungan, sehingga nanti peraturan ini bisa berlaku ke setiap tempat-tempat yang ada di dalam peraturan. Dan juga masalah HIV/AIDS ini, Pak. Jadi kalau bisa dibilangin, kalau saya sih sebenarnya nggak cocok untuk memberikan sosialisasi ini karena saya orangnya merokok. Makanya saya tidak bawa rokok di sini. Jadi saya rasa nanti Bapak Ibu yang jelas atau ada pertanyaan bisa nanti bertanya, dan jangan lupa nanti mohon disebarluaskan pengetahuan yang kita dapat pada acara sosialisasi ini. Saya rasa demikian saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kepada Dr. Pucut kami persilakan. Mungkin langsung aja karena saya juga sebagai narasumber pada kesempatan ini, tapi karena tadi sudah diberikan untuk kesempatan pembukaan, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Camat diwakili Bapak Sekcam, Bapak Ibu Kapus yang sudah menghadirkan peserta untuk kita melakukan sosialisasi pada hari ini. Ada dua perda yang kita sosialisasi. Yang pertama tentang kawasan tanpa rokok. Mohon maaf Pak Sekcam, saya berdiri aja ya. Mars sehari-hari bekerja di Dinas Kesehatan Kota Medan sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Mungkin Bapak Ibu harap mengetahui mungkin penyakit bisa dibagi dua secara garis besar, penyakit menular dan tidak menular. Hari ini kita membicarakan keduanya. Perda kawasan tanpa rokok itu terkait dengan pengendalian penyakit tidak menular, dan perda HIV terkait dengan penyakit menular. Jadi pada saat ini kita melakukan pengendalian penyakit untuk dua hal, ya, menular dan tidak menular. Baiklah, kita mulai. Sebelumnya saya mengucapkan maaf bila dalam materi yang saya sampaikan nantinya ada kata-kata yang kurang berkenan, terutama bagi perokok. Tapi saya harap Bapak Ibu tetap berusaha mendengarkan, karena walaupun Bapak Ibu merokok hari ini belum bisa berhenti, mungkin suatu saat akan berhenti atau bisa memberikan informasi ini kepada orang lain. Karena kalau kita menutup diri dan tidak mau mendengarkan sama sekali, kapan dapatnya informasi itu? Ya, saya yakin bagi perokok beberapa kalimat nantinya mungkin kurang nyaman didengar. Tapi katakanlah itu pahit, mudah-mudahan bisa menjadi obat. Ya, kita mulai. Perindukan nyamuk, dan yang paling khawatir untuk Medan adalah penyakit DBD yang ditularkan oleh Aedes. Aedes sukanya bertelur di air jernih. Jadi mohon sama-sama kita tetap mewaspadai, karena kalau sudah jatuh korban nggak guna lagi salah menyalahkan. Korban sudah nggak bisa lagi kembali. Jadi supaya itu tidak terjadi terus menerus, karena nyamuk itu nggak bisa, nyamuk tetangga dilarang masuk, nggak bisa baca. Ya, jadi karena dia mencakup lingkungan yang luas, kita mesti bersama-sama. Yang terutama
ratusan korban. Kita nggak boleh sepele. Mungkin saja ada warga Korea yang pulang kemari mempunyai gejala seperti itu, kita harus waspada. Ada SARS yang lalu, ada avian influenza, belum berhenti ancamannya karena terus dijumpai di pasar-pasar tradisional itu unggas yang terinfeksi avian influenza. Kita khawatir kalau itu nggak kita atasi akan pindah ke manusia. Penyakit yang digolongkan Pinera ini tetap ada dan kita harus tetap waspada. Namun beban yang ketiga yang kita hadapi saat ini adalah penyakit tidak menular. Mohon maaf Bapak dari KNPI, Bapak kenal penyakit tidak menular satu aja, apa Pak? P yang kedua adalah perlindungan terhadap asap rokok orang lain. Yang ketiga adalah optimalkan dukungan berhenti merokok. Wiwi, ya, mungkin ibu-ibu suaminya atau anaknya, ya. Wi, depan Wi. Bang Dul udah tahu caranya. Ya, silakan Bu Wiwi. Ya, nanti silakan dibaca. Mungkin ada sebelum kita bubar mau ditanya, silakan ditanyakan. Ya, itu adalah salah satu upaya yang dilakukan secara global untuk pengendalian rokok tadi. Lanjut, Fer. Ada? Monitor penggunaan tembakau dan dampaknya. Kita punya rekaman penyakit tidak menular di Rumah Sakit Kota Medan. 2008 sampai 2012 sudah kita rekam. Kita akan menjalankan perda ini 2014-15 kita lihat secara bertahap. Kalau perda ini berjalan baik, Pak, banyak negara yang membuktikan penurunan yang tajam dari penyakit stroke, penyakit kanker, penyakit gangguan pembuluh darah, ya, penyakit jantung koroner itu menurun secara tajam sejak diberlakukannya perda di kawasan tersebut, perda kawasan tanpa rokok di tempat tersebut di banyak negara. Indonesia termasuk terlambat, Pak. Waktu membahas di WHO untuk menghasilkan rumusan atau ramuan-ramuan ini, kita sibuk, kita aktif. Tapi waktu meneken kita nggak ikut neken sampai sekarang. Ya, kita belum meratifikasi konvensi internasional tentang kontrol tobacco kontrol, FCTC kita belum teken. Padahal kita ikut diskusi. Ya, itu mungkin salah satu kelemahan yang membuat pengendalian rokok di Indonesia lama dan lambat. Tutup pabrik adalah pertanyaan yang saya tunggu-tunggu, tapi jawabannya nanti ya Pak. Iya, nanti dulu. Eliminasi iklan, proyek kenaikan cukai tembakau, ini pun sedang secara bertahap akan kita jalani. Lanjutkan. Dasar hukum KTM itu sudah diamanatkan dari Undang-Undang Dasar. Karena merokok itu mengganggu hak asasi orang. Jangan bandingkan hak orang merokok. Bapak berhak merokok, itu hak. Hak itu di bawah hak asasi. Hak asasi orang lain untuk hidup, menghirup udara bersih dan sehat. Ini juga terkait dengan perlindungan anak, karena anak yang ingin tumbuh sehat, ingin berkembang, butuh lingkungan yang optimal. Di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 juga sudah diterapkan. Jadi perda kawasan tanpa rokok di Kota Medan ini punya banyak sekali dasar hukum. Kita bergerak dari hukum yang sudah ada membentuk dasar hukum yang baru, Pak. SOP
standar operasional prosedurnya atau standar prosedur operasional sedang dibahas di eksaminasi di bagian hukum. Ya, ini sedang dibahas. Bila ini sudah dikeluarkan, akan sekaligus disurati kepada masing-masing SKPD sekota Medan. Untuk penandatanganan ini sedang di tangan Sekda. Lanjut. Tujuannya tentu saja untuk memberikan ruangan dan lingkungan yang bersih dan sehat, mengurangi dampak buruk, dan menciptakan kesadaran masyarakat. Tadi Bapak Camat Selayang, Pak, sudah menyampaikan pernyataannya. Dia berhenti merokok lebih kurang 3 tahun yang lalu. Bukan tanpa usaha, cukup berat bagi dia. Mula-mula sehari dia nggak merokok, hari kedua dia nggak tahan, dia merokok. Kemudian dia berusaha lagi, berhasil 3 hari, tapi terpengaruh lagi, merokok lagi. Ya Pak, dari Dan Ramil tadi lihat ya Pak, pernyataan Camat tadi, Pak Dan Ramil juga tadi sudah mengikuti di kantor Camat Selayang. Sampai akhirnya dia punya kesimpulan ternyata tidak merokok lebih baik bagi dirinya. Ya, itu butuh perjuangan, butuh usaha. Dan semua orang mungkin bisa memilih jalan itu. Jadi kalau OTR itu, ya, fasilitas kesehatan nomor 1 lah. Pak Noel, di puskesmas masih ada yang merokok, pengunjung dilarang. Kalau ternyata pengunjung nggak mau berhenti merokok, apa tindakan kita? Ya, disuruh keluar ya. Nanti kita ada lihat SOP-nya. Di proses belajar mengajar, ada yang mewakili Bapak Ibu guru sekolah? Enggak ya. Idealnya hari ini kita terlibat sekolah juga. Tempat anak bermain, ada? Taman? Enggak ada. Tempat ibadah, ada di sini? Ketua masjid, musola atau gereja? Ya. Untuk tempat kalau di perda itu A, B, C, D dan juga E umum, yang disebut kawasan adalah berbatas pagar. Ya, perdanya seperti itu. Jadi tidak boleh di dalam lingkungan sekolah. Tapi namanya orang Indonesia ini banyak pernya. Kalau guru nggak boleh merokok di lingkungan sekolah, harus di luar pagar, dan dia merokok di depan pagar sekolah, yang artinya murid dan orang tua rame-rame berada di situ, mungkin jadi contoh jelek. Jadi masih ada dispensasi sedikit untuk sekolah-sekolah yang sebagian kecil gurunya belum berhenti, mungkin di halaman belakang. Ya, padahal itu tidak boleh, seharusnya di batas kawasan, tapi untuk tahapan masih mungkin di halaman belakang. Ya, tapi tidak terlihat umum. Untuk A, B, C, D, E batasnya pagar, angkutan umum tentu saja arealnya. Jadi angkutan umum itu tidak boleh ditempeli dengan stiker-stiker untuk promosi rokok. Untuk tempat kerja dan tempat umum, Pak Sekcam, tempat kerja di dalam Perda dan Perwal sudah dibuat aturan boleh membuat kawasan merokok. Ya, kawasan merokok punya aturan di dalam Perwal. Tidak di tempat lalu lalang, tidak terlihat orang banyak, mempunyai udara yang sirkulasinya cukup baik. Jadi yang disebut ruangan adalah 1 atap dan 1 dinding. Ini bisa disebut ruangan, tapi di sudut sana itu tidak di ruangan lagi karena tidak ada dinding. Jadi kalau kita membuat areal merokok, jangan di ruangan. Idealnya kalaupun mau dibuat payung, kayak model tenda itu aja, tenda kafe itu, kafe tenda itu aja, ya. Sebaiknya tidak diberi fasilitas yang luks, Pak. Sebaiknya nggak ada kursi. Tapi kalaupun mau dikasih kursi, kursi yang paling sederhana. Karena apa? Ibaratnya di situ hanya untuk orang melepas hajat. Ya, orang yang sangat ingin merokok, datanglah ke ruang merokok tersebut. Rokoklah sebatang dan kemudian kembalilah ke ruang kerjanya untuk aktivitas selanjutnya. Jadi jangan dikasih sofa yang empuk, nanti aturannya 1 batang dan 1 bungkus. Nyambung terus, dia itu tidak ideal. Ya, jadi buatlah untuk tempat kerja. Pak Imanda nggak boleh di puskesmas, itu areal kesehatan. Kalau mau numpang sini kantor camat. Ya.
Jadi boleh merokok di ruang yang sudah ditetapkan. Itu khusus untuk tempat kerja dan tempat umum. Di mall boleh, ya, tapi tentu saja tempatnya harus memenuhi syarat kesehatan. Lanjut. Ini ya tempat yang saya maksud, yang boleh dibuat di tempat kerja dan tempat umum. Lanjut. Ini seperti ini contoh di negara-negara maju ya. Merokoknya udah disediakan di area yang terbuka. Atau smoking room ini pun di luar sebetulnya, tapi dia pakai exhaust fan dan tidak terpapar orang lainnya, asapnya hanya untuk si perokok. Mohon maaf Pak, mungkin Bapak ini gantian. Pak, Bapak merokok. Rokoknya apa Pak? Marlboro Bapak sudah berapa tahun? Ada 10 tahun? Lebih. Bapak saya kasih Jisamsu mau Pak? Ditukari kan? Bukan Bapak rokok kan Jisamsunya. Karena perokok di reseptor otaknya hanya kenal yang pertama diisapnya. Dia membentuk istilahnya antena, dan antena itu akan nyambung dengan apa yang dihisap yang pertama yang menjadi candunya. Dikasih Jisamsu yang lebih mahal dia nukar baru jadi Marlboro. Nggak Jisamsunya dihisap karena nggak masuk ke antena dia. Itulah makanya event-event yang mensponsori rokok gratis nggak rugi. Dia cari perokok pemula Pak, yang seperti orang bagi nomor HP. Kalau nomor HP itu pulsa cuma 2.000, katakanlah 5.000, itu dijadikan sebagai nomor HP saya tetap menjadi pelanggan HP, katakanlah Indosat atau Telkomsel selama 10 tahun, di situ dia untung. Makanya sasaran dari industri yang hari ini dikejar adalah anak remaja, bahkan mungkin anak sekolah dasar. Kalau kita lihat iklan rokok, Bapak nggak baca iklan Marlboro masih beli Marlboro ya? Nggak lihat iklan Marlboro 10 tahun, karena nggak perlu diiklan. Perokok ini nggak perlu diiklan. Di iklan yang membahayakan pun gambar orang kanker paru pun nggak takut, karena sudah menjadi pecandu. Kenapa butuh iklan? Kenapa iklan rokok begitu menggiurkan, begitu hebat orang terbang-terbang? Untuk siapa? Untuk yang belum merokok, untuk orang muda. Bahkan iklan rokok sekarang ada nggak Pak yang gambar robot? Siapa Pak sasarannya? Anak-anak menjadi sasaran iklan. Karena iklan nggak perlu bagi perokok. Udah diiklankan bahaya pun nggak berhenti. Kenapa harus diiklan lagi? Nggak pakai iklan pun dia akan menjadi pelanggan Marlboro 10-20 tahun. Dan dia tidak akan mengganti rokoknya, biarpun dikasih yang lebih mahal, karena sudah tertanam antenanya untuk Marlboro. Itu kenapa iklan atau event-event bagi rokok gratis nggak pernah rugi. Dia cari pelanggan baru, utamanya anak muda yang akan menjadi pelanggan tetapnya sampai tua. Yang anak muda umur 10 tahun jadi perokok, berapa puluh tahun dia akan beli lagi rokok tersebut. Dan itulah yang menghidupkan pabriknya. Makin banyak anak muda yang jadi perokok, makin untung pabriknya di kemudian hari, karena mereka adalah pelanggan setia. Kalau dia sampai umur 60 tahun merokok, makin banyak reseptornya terbentuk, nggak akan beralih dia dari rokok yang dibagi gratis di awalnya. Ya, jadi mesti kita sadari, itu semua adalah triknya industri dan kita adalah korbannya. Dan anak-anak kita yang hari ini masih merokok, kita khawatir. Tadi saya sudah sampaikan, gampang sekali bagi anak muda untuk tergiur, untuk melangkah, sehingga pengendalian narkoba akan gagal kalau nggak diiringi, dibarengi dengan pengendalian rokok, Bu. Karena narkoba adalah fase akhir dari unsur-unsur adiktif yang dimulai dari rokok. Ya, jadi rokok legal, tapi ujung-ujungnya ilegal udah nggak bisa lagi kita kendalikan. Makin ilegal, makin membunuh, makin merampok dan lain sebagainya. Lanjut.
Apa yang diatur dalam perda ada larangan. Apa yang dilarang? Merokok di kawasan yang sudah ditetapkan, menjual, mempromosikan, mengiklan. Lanjut. Di Perwal ada pengecualian, boleh jual beli di tempat yang sudah dilegalkan. Katakanlah mall, ada konter rokok. Di situ memang berfungsi jual beli. Tapi di dalam Perwal diatur supaya rokok yang dijual tidak didisplay, tidak dipajang. Cukup di sini menjual rokok. Bapak kalau mau beli rokok, Pak, ada Marlboro. Berapa bungkus, Pak? 1, beli. Ya. Jadi bukan dipajang Marlboro yang nggak kepingin pun, udah mau berhenti merokok pun, nengok gambarnya jadi pingin balik. Ya. Ini saya tadi teringat menanyakan rokok Bapak ini. Coba gambar berikutnya, Fer. Jadi gambar sebelumnya tadi. Ini gambar orang merokok ini. Saya pernah menanyakan seorang pejabat Pemko yang sempat menjadi aktivis pengendali rokok. Saya tanya, Bapak rokoknya apa? Katakanlah A. Kalau saya kasih B, mau Pak? Asapnya pun pening aku. Jadi asap rokok orang lain yang nggak sama jenis sama asap rokok kita pun ternyata bikin pening, iya Pak? Bapak itu bilang seperti itu, ya. Jadi itulah kenapa sebaiknya di luar, supaya nggak saling memeningkan itu. Sampai tahap pemberian sanksi tipiring, kita baru berupaya menegakkan perda ini dengan menegur, dengan memberi, katakanlah kalau di pelayanan menghentikan pelayanan, mempersilahkan keluar, hanya seperti itu. Perda akan mengatur sanksi yang lebih berat berupa denda, berupa uang maksimal 50.000 bagi perokok, bagi badan pengusaha usaha yang tetap menjalankan merokok di arealnya 5 juta dan seterusnya. Lanjut. Ya, ini katakanlah contohnya di kantor camat. Bagaimana memberlakukan perda itu, Pak? Ini sebetulnya sudah bagian dari SOP, belum ditandatangani oleh Sekda, cuma sudah kita sosialisasikan karena sedang dieksaminasi di bagian hukum. Sebaiknya di semua kawasan. Selamat sore. Jadi kalau tadi dokter menjelaskan tentang mungkin poin ini untuk mengurangi atau menghargai daerah-daerah KPR, dan kita tahu juga daerah penumpungan itu pemerintah sekarang giat-giatnya sidak terus ke swalayan-swalayan supaya tidak ada miras, minuman keras. Kenapa rokok tidak dibuat begitu? Kalau memang efeknya seperti yang Ibu sudah jelaskan kepada kami. Saya lihat semua pemerintah, baik Depkes dan juga Pemko, ini sidak semua ke swalayan-swalayan untuk menghilangkan, menarik minuman keras. Ini nggak jauh-jauh beda dengan miras. Dan satu lagi, Bu, kalau ada promosi ataupun iklan-iklan, ini Pemko pemerintahan ataupun otonomi daerah bisa saja akan kita cut. Ini pemerintah pun dapat cukai, dapat biaya dari yang diiklankan rokok ini. Jelas-jelas dibungkus rokok itu, rokok mendapat bisa membuat penyakit katanya. Itu dapat fee ke pemerintah. Jadi mungkin ya, itulah saran saya, Bu, supaya pemerintah ini lebih jeli. Jangan cuma dipaparkan, tapi pemerintah sendiri yang melanggarnya. Terima kasih, Bu. Jalan dengan pertanyaan. Mohon maaf, Pak apa, Pak? Pak apa? Nama Bapak? Pak Tarigan. Ya. Jadi ini hampir sejalan. Jadi sampai saat ini rokok ini sudah di dalam undang-undang masuk ke kelompok zat adiktif. Zat adiktif ini sampai saat ini termasuk dia kafein, kopi masih dilegalkan. Tidak sama dengan narkoba, kecuali kalau dia sudah sampai ke penggolongannya narkotika, alkohol itu baru dimasukkan nafza itu ya, Bu. Ya, Bu, nafza itu kan termasuk alkohol ya. Makanya itu dilarang kan, ditarik dari peredaran karena dia tergolong ke nafza kan, alkohol dan zat adiktif lainnya ya.
Tapi rokok sampai saat ini dalam peraturan kita masih produk legal, ya. Jadi tidak ditarik karena memang legal diperjualbelikan. Suatu saat mungkin kalau ini semakin mengkhawatirkan dan digolongkan produk yang ilegal, baru ditarik seperti halnya miras, Pak. Sekarang ini masih dia tadi disebutkan legal dan dikenai cukai. Jadi yang tahap ini kita kerjakan adalah memberikan pengetahuan ke masyarakat untuk katakanlah adat, ya, di Kemenangan Tani tadi mungkin kuat adatnya, mungkin informasi ini bisa kita sampaikan ke ketua adat. Jangan berharap hari ini kita sampaikan besok seluruh adat itu hilang, mungkin butuh tahapan. Tapi kalau nggak ada yang memulai, siapa yang akan mengubahnya? Ya, mungkin mereka karena tidak tahunya. Ya, bahkan di masjid, di pengajian kadang-kadang begitu orang duduk yang dibagi asbak duluan, makanannya belum keluar. Asbaknya berarti apa yang disuruh? Rokok aja dulu sebelum mulai wiridnya atau apanya. Itu adalah adat yang mungkin nggak disadari bahwa dampaknya buruk. Ya, jadi kita butuh waktu. Bapak nanti bisa berhubungan dengan Bapak, mungkin bisa mendatangi lokasi-lokasi yang ditunjuk. Kalau Bapak Kepala Puskesmas mungkin mau menggandeng kami, mengajak kami ke sana, mungkin kami bersedia, asal sesuai waktunya, ya. Jadi ini mungkin terkait dengan produknya. Tadi ada kalimat tutup pabriknya. Tutup pabrik bukan skala Kota Medan. Itu yang pertama. Itu pastinya skala nasional. Dan ada kementerian, kalau kita berjalan di bawah Kementerian Kesehatan, yang ngurusin pabrik itu adalah Kementerian mungkin Perindustrian dan Perdagangan. Jadi bukan Menteri Kesehatan yang nutup pabrik. Ada aturan lagi yang mengatur tentang industri rokok tersebut. Jadi tidak sewenang-wenang ditutup pabriknya. Yang bisa kita buat hari ini adalah memberikan kesadaran kalau masyarakat yang punya pendirian, punya pilihan untuk mengurangi rokok, suatu saat mungkin pabrik akan berkurang. Di negara-negara lain, negara-negara maju yang pengendalian rokoknya sudah baik, pabrik sudah berkurang, sehingga ekspansinya ke negara kita. Ya, negara kita, pabrik-pabrik sudah diakuisisi oleh perusahaan internasional. Jadi kalau kita nggak memberdayakan diri sendiri, kita menunggu orang lain berbuat untuk kita mungkin akan terlambat. Penyakit lebih duluan masuk, mengalahkan kita. Kalau kita mau berhenti merokok, nunggu pabrik ditutup. Kalau kita mau berhenti merokok, nunggu semua rokok di toko dicabut. Itu lama, Pak. Padahal Bapak punya pilihan. Ada rokok di depan Bapak, mau merokok atau tidak, punya pilihan. Ada rokok di toko, Bapak mau beli atau tidak, punya pilihan. Jadi gak usah kita mempersulit diri sendiri. Kita jalani yang kita mampu, Pak. Memang kecil kelihatannya, tapi kalau dilakukan oleh banyak orang, dampaknya jauh lebih besar. Tinggal di Kelurahan Kemenangan Tani, lingkungan 3, Simpang Rumah Sakit Adamali. Sebenarnya pertanyaan saya sama saja dengan yang dua tadi, perlu bedanya sedikit saja. Saya baca di rokok itu, merokok membunuh. Kalau memang merokok membunuh, ngapain dibuang? Ayo, ya, kita hati-hati untuk kalimat. Merokok membunuh, tapi kita buat juga. Nah ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hobri, BKM Kelurahan Sidomulyo. Yang ingin saya tanyakan, Bu, saya katakan sudah dari mulai lajang sampai sudah umur 40, saya itu merokok sekitar sudah ada berapa puluh tahun lah saya merokok. Kemudian sesudah umur 40 merokok dihentikan sampai 20 tahun juga lamanya sudah tidak merokok. Jadi yang saya tanyakan tadi, nikotin rokok yang masih melekat yang 20 tahun di paru-paru itu, apakah itu masih bisa berfungsi untuk bikin penyakit atau tidak? Ini yang saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Kalau orang yang di Indonesia ini
70 juta yang candu, Pak. Kalau ditutup pabriknya, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Timbul kekacauan dan muncul pasar gelap. Dan itu tidak direkomendasi oleh WHO, Pak. Di dalam 6 resep tadi tidak ada kalimat menutup pabrik. Iya, timbul masalah baru saya rasa. Pak Hurti, ya. Saya pernah diskusi dengan seorang spesialis saraf. Hari ini kita berhenti merokok, dampak yang terbaik bisa kita rasakan lebih kurang 1,5 tahun kemudian. Bukan besok hilang semua racun nikotin itu. Butuh waktu 1,5 tahun kemudian baru maksimal. Tapi di buku sudah bisa dirasakan untuk perokok kronis 20 menit kemudian, 1 hari kemudian, 2 hari kemudian. Tapi untuk dampak yang optimal, badan lebih segar, jauh lebih sehat, itu lebih kurang butuh waktu 1,5 tahun. Sekarang 1,5 tahun untuk siapa? Untuk yang dampaknya masih mungkin berubah, atau kalau di dalam bahasa kita itu masih reversible. Katakanlah ada silia-silia, ada bulu-bulu pernafasan. Bulu pernafasan itu sudah kaku, tapi begitu berhenti asap rokok, dia bisa lembut lagi, bisa berfungsi menghalau racun-racun atau dahak-dahak lagi. Itu yang akan pulih 1,5 tahun kemudian. Tapi ada sekelompok orang yang silianya habis, yang katakanlah bulu getar di saluran napasnya betul-betul terkikis pada saat dia merokok. Mungkin dengan cara dan jumlah frekuensinya yang berlebih, betul-betul habis. Itu dampak buruknya permanen. Ya, jadi Bapak katakan berapa tahun masing-masing orang berbeda, sangat individual. Iya, Bapak udah ngasih contoh, menghisapnya dalam sekali atau ringan, itu salah satu yang menimbulkan efeknya permanen atau berubah. Masih bisa diubah atau permanen, ya. Jadi seperti itulah perorangan dampak buruk rokoknya. Ya Pak? Ada lagi? Semoga Allah melindungi dan mendukung atau melancarkan langkah-langkah kita selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manalah tepuk tangannya komplit kali ya. Iya. Bapak Ibu hadirin yang kami sayangi, peserta sosialisasi Perda nomor 1 tahun 2012 dan Perda nomor 3 tahun 2014. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagi narasumber kita yang kedua, yaitu tentang HIV/AIDS. Jadi narasumber kami sudah juga ada di tempat, orangnya lumayan ganteng, kayak Raffi Ahmad. Tapi sebelumnya biar jangan Bapak Ibu bosan, semua nanti akan diberikan makan kembali karena capek ya Pak duduk di sini. Makan sore ada lagi, apalagi dikasihkan amplop. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Setelah tadi Perda KTR, sekarang coba kita masuk ke Perda yang satu lagi, Perda tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Kalau kita dengar HIV atau AIDS, ini ada dua gendangnya, ngeri-ngeri. Oh, nama saya Ferry. Ya. Ngeri-ngeri sedap katanya. Tapi kalau kita dengar penyakit AIDS, kita pasti ngeri, pasti kita takut. Apa itu AIDS? Tapi kalau kita berbuat untuk terjadinya penularan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS itulah adalah sekumpulan atau beberapa gejala
yang timbul akibat terjadinya penurunan kekebalan tubuh. Jadi beda ya Pak, AIDS sama HIV itu beda. HIV itu virus, AIDS itu penyebab yang ditimbulkan akibat berkurangnya daya tahan tubuh kita. Oke, kita lanjut. Kalau pola hidup sehat, dia bisa 5-10 tahun baru muncul gejala-gejala akibat penurunan kekebalan tubuhnya tadi. Bisa dia diare, bisa dia kena TBC dan penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi orang yang sudah terinfeksi HIV tidak bisa dilihat secara kasat mata. Untuk mengetahui orang yang sudah terinfeksi HIV hanya dengan satu cara, melakukan tes. Dan di Kota Medan ini sudah banyak tempat-tempat yang layanan kesehatan yang sudah menyediakan pemeriksaan HIV itu secara gratis. Di beberapa rumah sakit, kalau di sini rumah sakit yang paling dekat ada Malik, itu rumah sakit rujukan yang paling akhir. Di situ juga sudah ada untuk pemeriksaan HIV dan juga pengobatannya. Selanjutnya di beberapa puskesmas, kalau di sini yang dekat Puskesmas Padanggulan, di situ juga sudah ada. Kalau untuk puskesmas baru 13, rumah sakit baru 7. Mungkin di bahan yang dibagikan ada di sini nama-nama layanannya untuk pemeriksaan HIV. Dan pemeriksaan itu dilakukan secara rahasia dan gratis. Jadi anal ataupun oral. Dari ibu hamil ke anaknya, karena virus HIV ini dalam darah, kalau kita transfusi otomatis melakukan transfusi. Selanjutnya penggunaan jarum suntik. Nanti kita lihat data-data di sini, orang-orang yang terinfeksi HIV itu banyaknya dari mana. Nah, siapa saja yang bisa tertular HIV? Kita semua yang ada di sini bisa tertular HIV kalau melakukan kegiatan yang beresiko untuk tertular HIV. Nah, ini angkanya. Dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 Februari di Kota Medan sudah ada 4.588 kasus HIV dan AIDS. Kenapa sekian banyak? Belum turun, karena baru sampai Februari. Baru sampai Februari. Inilah angka kumulatifnya untuk penderita. Medan Tuntungan ini Medan apa Bang? Medan Tuntungan, Medan Selatan. Bertaburan yang namanya lokasi-lokasi. Boleh. Nanti kalau malam kita sekali-sekali jalan, mulai dari Jalan Iskandar Muda. Iya. Boleh. Nah, inilah dia. Jadi laki-laki. Tapi kalau kita lihat di sini laki-laki lebih banyak. Perempuan lebih sedikit, tapi kita lebih miris lihat yang perempuan ini kenapa? Kita lihat. Dari data yang kita kumpulkan, perempuan itu 627 orang ibu rumah tangga, Pak. Iya. Ini artinya apa Bapak Ibu? Lebih banyak ibu rumah tangga yang terkena HIV
daripada pekerja seks. Kenapa? Karena bapak-bapaknya ini tadi yang jajan-jajan di luar bawa pulang oleh-oleh untuk ibunya, selain jajanan juga virus. Ini baru ibunya ini. Nanti lagi anak bayi yang baru lahir ngowe, nggak bersalah, tiba-tiba sudah terinfeksi HIV. Inilah yang melatar belakangi munculnya perda HIV di Kota Medan. Perda ini sudah hampir 3 tahun. Tahun 2012 perda ini diperdakan. Nah, kalau kita lihat faktor risikonya, yang paling tinggi itu adalah faktor risiko heteroseksual. Selanjutnya pengguna narkoba suntik. Dan kalau kita lihat yang ungu-ungu ini ada perinatal dari ibu hamil ke anaknya. Di tahun 2015 ini sudah 1 ibu hamil yang bayinya HIV positif. Tapi jangan khawatir. Kalau ibu hamil dengan HIV positif, anaknya bisa lahir dengan HIV yang negatif dengan mengikuti program pencegahan penularan dari ibu ke anak. Untuk sementara ini di Sumatera Utara baru 2 rumah sakit yang melayani itu, Rumah Sakit Adam Malik dan Rumah Sakit Haji. Baru itu yang melayani. Kalau ada ibu hamil mengikuti program PPIA ini, mudah-mudahan anak yang dilahirkannya HIV-nya negatif. Inilah dia untuk faktor risiko. Kalau kita lihat usia, sama aja. Di usia produktif lah penderita HIV itu yang paling banyak. Di usia 25 sampai 35 tahun. Memang lucunya di umur segini nih ya Bang ya. Umur 25, 35, banyak duit, jalan-jalan. Inilah gambarannya. Nah, inilah yang melatar belakangi perda HIV di Kota Medan. Kenapa harus dibuat perda? Yang pertama, penularannya sangat sulit dipantau. Nginap di hotel, telepon, datang, terjadi transaksi. Terus HIV nggak lihat dia. Mau orang kaya, orang miskin, cantik, jelek, laki, perempuan, sama aja masuk semua virus HIV. Mau yang mandul, yang nggak mandul, semua bisa, karena terjadi penularan melalui hubungan seksual. Pokoknya dia ada kontak cairan, virus bisa berpindah. Mungkin saran ya, kita tahu perda ini mungkin untuk mencegah atau mengurangi risiko AIDS. Jadi kita pernah seminar, jadi lebih dari 85% itu orang terkena narkoba dan AIDS karena tidak nyaman di rumah. Jadi home sweet home itulah diciptakan untuk keluarga kita untuk meredam narkoba dan AIDS. Kalau di rumah gaduh, otomatis kita, anak kita pasti terjerumus. Terima kasih. Seperti olahraga, kegiatan beribadah. Terus kalau memang sudah punya pasangan, setialah sama satu pasangan. Jangan berganti-ganti pasangan, karena berganti-ganti pasangan melakukan seks tidak aman itu sangat beresiko untuk tertular HIV. Dan yang terakhir, ini pun kalau bisa jangan. Kalau memang udah nggak tahan kali, menikah. Kalau udah nggak tahan kali, menikah. Kalau memang mau jajan-jajan juga, pakailah kondom.
tapi itu nggak kami anjurkan. Setengah pakai ya Pak ya, udah tengah jalan dibuka gitu Pak. Jadi itulah supaya angka HIV kita ini di Kota Medan tidak terus meningkat, tidak tertular ke anak generasi penerus. Barangkali itu. Terima kasih. Ya bapak-bapak yang lainnya mungkin hanya sebagian kecil juga akan menyebarkan tentang perda yang telah disampaikan dari pihak Dinas Kesehatan. Namun demikian saya sangat berterima kasih karena permasalahan ini sangat mendukung dan sangat-sangat baik untuk kita semua. Walaupun dalam hal ini saya tahu persis karena suami saya pun begitu juga Pak, sangat susah untuk menghindari rokok. Saya selalu bertanya, Pak tolonglah jangan ngerokok, kenapa? Saya bilang, apa jawabannya? Mama ini nggak tahu, orang yang nggak ngerokok pun kalau mau mati, mati juga. Itu jawabannya. Jadi susah saya untuk berkata, susah saya untuk menghentikannya. Makanya saya tadi sebenarnya ingin bertanya, apakah ada obatnya untuk bisa berhenti merokok? Karena kalau katanya dari hati orang yang melaksanakan, yang melakukan perokok tersebut, itu sangat-sangat tidak mungkin. Walaupun dia katanya ada niat gitu. Mungkin bapak-bapak sekalian pun begitu juga ya kan Pak, yang perokok Pak. Iya, benar kata bapak yang tadi tuh saya dengar, kalau bisa pabriknya ditutup kan gitu. Tapi itu pula yang menjadi kendala sama kita. Nah itu adalah wewenang pimpinan-pimpinan kita yang di atas. Kita di sini hanya sekedar pengikut saja. Jadi saya rasa hanya itu saja penyampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih kembali atas kehadirannya, atas partisipasinya, dan saya tutup untuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Bapak Ibu sudah menerima buku panduan untuk berhenti merokok. Di situ banyak langkah-langkah, tapi sedikit ada tambahan mungkin terkait dengan pertanyaan Ibu dari Polsek. Sebetulnya ada obat, tapi kita tidak memberikannya itu di puskesmas, ada di apotek. Saya bukan mempromosikan obat, hanya menjawab pertanyaan Ibu ya. Kalau masih ada itu beredar di masyarakat atau di apotek, namanya Champix ya. Champix itu kerjanya, katakanlah tadi otak orang yang merokok ada reseptor yang akan diisi oleh nikotin baru dia tenang. Fungsi Champix adalah menutup reseptor tadi, sehingga pada saat dia merokok kembali, dia merasakan seperti perokok pemula. Saya yakin kalau Bapak Ibu masih ingat bagaimana rasanya merokok pertama kali, batang rokok itu nggak ada yang enak, rasa mual, pusing. Maka dengan masuknya obat Champix itu, maka rokok dirasakan seperti, masa pemakaiannya cukup panjang, lebih kurang 3 bulan, dan biayanya cukup besar. Jadi kita tidak bisa memberlakukan itu untuk massal. Untuk perorangan yang menginginkannya bisa. Di sisi lain, terapi yang bisa digunakan tapi tetap harus ada kemauan untuk orang yang ingin berhenti merokok adalah terapi totok. Prinsipnya sama, hanya yang mengisi reseptor tadi adalah tekanan di titik-titik tertentu. Saat ini yang sudah aktif menjalankannya ada di 2 puskesmas, Glugur Darat dan Sering. Jadi saya harap semua puskesmas, terutama petugas PTM-nya bisa berlatih supaya orang Tuntungan nggak usah jauh-jauh ke Sering. Ya, jadi Dokter